Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup sangat bersedih ya guys. Itu kalian tahu kejadian tanggal 22 Mei itu pesawat itu terbakar di Karawaci, Pakistan. Nah, ini mengingatkan aku ya pada pertama kali saya terbang ke Hong Kong ya guys. Saya itu dulu pertama terbang ke Hong Kong naik Garuda ya. Jakarta Hong Kong itu kan 4 jam ya guys. Lah, kan ya girang gitu ya, senang gitulah pertama kali ke Hong Kong. Pikirannya udah wah, pengen lihat Andy Lau, ketemu Andy Lau, minta tanda tangan Andy Lau, atau ya pokoknya pikiranku tuh Hong Kong itu indah. Wah lah setelah itu kan berangkat dari Jakarta itu jam 6 pagi ya. Nyampe di bandara itu berangkat itu jam 5 ya, jam 5 dari PT, terus nyampe di Bandara Soekarno-Hatta itu jam 6 ya, jam 6 terus check in hingga bla 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 gitu, terus masuk ke pesawat ya, pesawat Garuda. Nah, pikir dulu itu aku sama teman-temanku, nanti gimana kalau nggak bisa bahasa Kantonis atau kan kita punya pegangan bahasa Inggris gitu kan ya. Nah, setelah itu ya, setelah naik pesawat gitu kan, nggak taunya kan namanya Garuda kan juga pegawainya ini ya, pegawainya kalau orang Indonesia kan ngomong Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau dengan orang Inggris itu menggunakan bahasa Inggris ya. Lah, pesawatnya itu baru 1 jam take over ya, take over ke terbang itu baru 1 jam. Itu pesawat yang saya naikin itu, saya berdua dulu dengan anak Lampung ya, berhenti di awang-awang ya, di awan itu 1 jam. Pengumuman karena cuaca buruk, pesawat akan nyampe di Hong Kong delay 1 jam. Dan itu waktu itu kan kita belum ada gencar-gencarnya banyaknya kecelakaan pesawat, namanya crash air ya, crash air itu kecelakaan pesawat. Nah, pesawat yang saya naikin itu 1 jam. 1 jam itu di awang-awang. Bayangkan, berhenti karena apa? Karena cuaca buruk dan juga ada awan cumulonimbus. Itu kan awan yang paling ditakuti oleh ini ya, awan yang paling ditakuti oleh para penerbangan gitu ya. Karena itu tuh awan yang paling berbahaya gitu loh guys. Itu awan itu misalnya kalau kita itu pesawat itu kan nggak mungkin nggak nyampe ke langit kan, itu paling lamuk apa ya, awan ya. Awan lah, pesawat itu masuk ke awan. Nah, kalau ada itu awan cumulonimbus itu pesawatnya gruk gitu ya, dan kayak ada salju kayak batu itu kletak di pesawat itu ya. Nah, namanya kita juga awal penerbangan gitu kan, banyak belum nggak kepikiran ke situ, malah kita tuh ya kita sempat takut, ini delay 1 jam di awang-awang, berhenti. Bayangkan, berhenti di awang-awang itu 1 jam ya. Saat itu aku akuin jempol untuk Garuda Indonesia, thank you very much. Kalau enggak, seperti banyak kejadian itu ya guys. 1 jam itu pesawat itu berhenti, grek, dan bener berhenti. Alhamdulillahnya itu setelah cuaca baik itu akhirnya kan kita harusnya nyampe Hong Kong jam 12, jadi jam 1, karena itu delay 1 jam. Kan bahaya banget itu, ke awan cumulonimbus itu bisa pesawat menyebabkan mesin mati. Kalau mesin mati nanti gimana coba, oleng. Oleh kita di pesawat, oh my god, jangan sampai terjadi ya. Itulah pengalaman pertama saya naik Garuda, dan pas delay 1 jam gara-gara awan cumulonimbus. Nah, coba bayangkan guys, 1 jam loh, 1 jam itu di awang-awang pesawat tanpa ada gerakan. Dan kita karena pertama itu ya nggak kepikiran, yang penting kita pada zikir, pada berdoa gitu ya di dalam pesawat. Itu adalah awan yang paling ditakuti oleh dunia penerbangan, itu awan cumulonimbus. Makanya ya kadang ada deg-degan itu, tapi ya semua itu kan udah takdir ya. Wah, itu kalau kalian itu melihat yang di Karawaci itu,
dari sayap ke belakang itu terbakar ya, terbakar terus menabrak perumahan-perumahan. Ya Allah, saya membayangkan kita duduk di pesawat dengan sabuk pengaman, kalau pesawat oleng, what to do? Apa yang bisa kita lakukan? Pinginnya mati atau hidup. Kalau misalnya pun pesawat turun di mendarat di lautan, emang bisa renang. Ya itulah alam. Awan cumulonimbus itu awan yang paling ditakuti oleh dunia penerbangan ya. Dan itu saya mengalami pertama kali naik Garuda Indonesia, dan alhamdulillah aman. Ngeri, sangat ngeri ya. Sangat ngeri. Saya dengan anak Lampung ya, teman saya anak Lampung itu ya berdoa, kita cukup berdoa, dan alhamdulillah mendarat dengan selamat. Tapi ya delay, yang harusnya tadinya jam 12 nyampe Hongkong jam 1. Wah, ya pertama itu kan pasti culun-culun gitu ya nyampe di bandara Hongkong. Terus nyampe di bandara, di imigrasi, ambil koper kan ya, ambil koper, terus apa itu ya, terus kan di bandara, setiap bandara itu ya mungkin karena ini ya pekerja pasti ada orang Indonesia ya, banyak orang nikah dengan orang Hongkong ya, banyak orang Indonesia gitu kan ya. Terus mereka ngasih pengarahan ke sini, terus dijemput oleh ini ya, oleh agensi. Wah, lihat Hongkong kan itu ya, kalau dari bandara ke kota-kotanya itu kan indah banget Hongkong itu ya. Maksudnya biasa ya, kiri kanan itu lautan, lihat kapal-kapal. Dan gomun banget wong desa. Wong desa urip nang kota ya guys, masih orang wong desa datang di metropolitan. Dan kalau kamu tahu ya, orang Hong itu jalannya cepat-cepat loh guys. Kalau mereka lari, kita itu jalan. Bukan ya, maksudnya gini, mereka itu jalannya itu kayak kita lari gitu loh. Aduh, saya sampai capek itu nututi ya, mengikuti itu. Dan orang Hong itu suka berjalan sama suka menggunakan kendaraan umum. Lagian kan kendaraan umumnya itu di sini nyaman gitulah. Setiap kendaraan itu ada AC ya, AC. Dan AC sama enggak, di sini semua kendaraan AC bayarnya sama. Apalagi kalau anak sekolah sama orang-orang lanjut usia itu malah ada diskon itu. Lansia sama anak cacat gitu ya, itu paling jauh dekat mau kemana pun cuma $2 naik bis, naik kereta ya, naik transportasi umum gitulah. Ya pertama nyampe di Hongkong itu ya culun-culun gitulah, kelihatan culun-culunnya. Masih sangat culun. Terus kan kalau dulu rambutnya nggak boleh panjang ya, aduh saya potong pendek gitu. Lucu kan lihat fotonya. Pertama kali di Hongkong, terus belum zamannya bahasa itu belum lancar ya. Tapi saya selalu berpikiran saya punya pegangan bahasa Inggris, jadi kan nggak takut misalnya, walaupun orang Hongkong itu tidak semua kan pinter Inggris ya. Ya sama saja yang misalnya kalau yang orang-orang kuliahan itu ya pendidikan tinggi ya, mereka baru bisa memahami Inggris. Kalau sama jaga orang Indonesia itu kalau nenek kita kan nggak mungkin kan bisa bahasa Inggris, kecuali yang nenek modern atau yang perguruan tinggi gitu ya. Lucu. Ya tapi guys, perlu digarisbawahi ya, alat transportasi paling nyaman dan aman itu pesawat terbang ya. Walaupun misalnya ada crash, kalau kecelakaan pesawat itu namanya crash air kan ya. Walaupun ada crash itu paling dalam kurun waktu yang lama, 5 tahun ya, maksudnya itu kehendak yang kuasa ya. Kalau masalah ada itu kecelakaannya. Tapi kalau misalnya kita membayangkan orang-orang zaman dahulu, coba itu yang naik haji kan pakai unta ya, naik unta itu kan kita sampai lupa kapan mereka berangkat, bahkan mereka sudah pulang, nyampe di rumah pun kita udah lupa ya guys. Ya sarana alat transportasi paling aman nomor 1 ya pesawat, bagaimanapun ya. Dan kamu tahu siapa yang menemukan pesawat? Yang menemukan pesawat itu ilmuwan orang Islam, namanya saya agak lupa ya. Terus pertama ditemukan itu kan masih belum stabil ya pesawatnya, itu masih ada crack gitu, kadang crack. Dan yang menemukan itu siapa? Biar seimbang itu di ujung sayapnya itu, di ujung sayap pesawat kan ada penyeimbang, itulah penemunya Bapak Habibie, Baharudin Joseph Yusuf Habibie, orang Indonesia guys.
jenius itu. Dia adalah orang nomor 2 paling jenius setelah Albert Einstein. Makanya dia dikenal dengan Mr. Crack. Kan dulu pertama ditemukan pesawat, dicoba ya, diuji coba itu masih ada itu loh, gesekan sama kurang keseimbangan. Kalau begitu terbang, crack, retak, meledak. Nah, ya, dan setelah itu ditemukan oleh para profesor-profesor itu, dan penemunya adalah Baharudin Joseph Habibie, almarhum idola saya itu. Bapak Habibie ya, pokoknya tokoh orang Indonesia yang IQ-nya nomor 2 setelah Albert Einstein. Dan dia juga agamanya kuat ya, Islami ya. Bahkan bapak beliau itu, ayahnya beliau meninggal dalam keadaan mengimami sholat kan. Dan Baharudin Habibie, Bapak Habibie juga itu ya, Islamnya kuat. Bukan, maksudnya ibadahnya sangat ini ya. Aduh, ternyata udah menjelang gelap ya guys. Ternyata udah gelap. Nah, saya pokoknya kalau ada kecelakaan pesawat, saya ingatnya itu aja guys. Ingatnya itu pas saya naik Garuda, delay itu apa ya, lambat 1 jam karena itu awan cumulonimbus. Untungnya tidak terjadi apa-apa ya. Yaitu perlu diacungin jempol lah, pilot Indonesia juga hebat kan. Tapi ya kadang sedih juga ya, seperti waktu kejadian Air Asia kan, 2 Adam Air itu, bahkan kalau Adam Air sampai hilang ya. Ngeri juga ya, kecelakaan pesawat itu emang ngeri ya. Kalau nggak meledak, jatuh ke laut pun juga meledak ya. Oke guys, sekian dari saya. Jangan lupa like and share and subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Nyanyi apa guys? Kosoan watu ning kali nyemplung ning gedung biur. Jaman dhisik durung ngusum sabun prapi erong dibangun. Sewu kuda wis tak lewati, sewu ati tak lakoni, namun siji dadi panyuwunku, aku pengen ketemu. Senajan sakgede ping moto. Udah gelap guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.